Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Atajruna marukubu qalu alladzi lahum waladun qala rakubu qulu rakubi alladzi lahum waladun wa matalahum yuqadimu minhum say'a. Atajruna masya'luku qalu allati malun adzadi lahum malun qala sya'luku qulu sya'luki allati lahum malun wa mata lahum yuqadimu minhum say'a. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Robbi yang Maha Ghaffur, yang alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa berjumpa kembali di live FB bersama Ubi Channel setelah beberapa hari kita libur dikarenakan kita bertepatan di bulan Zulhijjah. Ada beberapa hal yang kita lakukan bersama dari mulai tanggal 9 Zulhijjah kemarin kita melaksanakan saum di pas tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian juga tanggal 10 Zulhijjahnya kita bersama-sama melaksanakan Aidul Kurban, di mana rangkaiannya kita bisa melaksanakan bersama-sama sholat Aidul Adha di lapangan. Kemudian kita bersama-sama melaksanakan penyembelihan. Kemudian juga pada hari ini masih ada waktu yang masih mau melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban, masih ada waktu sampai besok insyaallah, karena bukan hanya tanggal 10 Zulhijjah tapi juga di hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Bagi kita hari ini yaitu tanggal 12 Zulhijjah. Insyaallah besok tanggal 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan segala bentuk amal yang kita kurbankan di bulan ini khususnya menjadi amalan sholihan dan juga menjadi amalan mutaqabbal. Ikhwan billah rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari Sabtu ini kita coba membahas kajian-kajian dalam kehidupan kita. Dan juga jangan lupa ikhwan billah yang di Dayakolot, nanti malam kita bertemu di Panurusan dalam acara tasakur atau tahatus binikmah, dikarenakan telah melaksanakan pernikahan ya. Nanti kita bisa bersama di Panurusan ya, bersama ikhwan kita yang di sana, yang harusnya itu di Munawarah 3. Untuk itu sudah dikonfirmasi ke DKM
Al-Munawwarah 3 Al-Ustaz Mulia, dan juga alhamdulillah bertemu dengan Al-Ustaz Fajri. Alhamdulillah Ustaz Fajri bisa bergantian Ustaz Fajri untuk malam Ahad sekarang di Munawwarah 3, dan syukurik insyaallah malam Ahad kedua. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan juga dijawab dan menjadikan ilmu, tazkirah, dan persiapan bagi kita semua. Apa yang ditanyakan Rasulullah SAW kepada para sahabat pada waktu itu? Rasul bertanya yang pertama, atazuruna maroku, tahukah kalian siapakah yang disebut mandul? Atau bagaimanakah orang yang disebut mandul? Serentak para sahabat menjawab, qalu allati lahum waladun. Mereka berkata bahwa yang disebut mandul itu adalah allati lahum waladun, yang mereka tidak memiliki anak atau tidak memiliki keturunan. Terima kasih Wilujeng bergabung salam mentari. Tapi bagaimanakah Rasulullah SAW menjawab? Qala rokubu ulu rokubi allati lahum waladun. Rasulullah SAW menjawab bahwa yang disebut mandul itu allati lahum waladun, yang bukan mereka tidak memiliki anak atau tidak memiliki keturunan. Wa matalahum yuqadimu minhum say'ah, tetapi ketika wafat, ketika meninggal, tidak memiliki pahala sedikit pun dari anak yang ditinggalkannya. Ikhwan billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita betul bahwa yang disebut mandul itu adalah yang tidak memiliki keturunan. Terima kasih. Ini Ustadz Gian nih, Ustadz Gian Sugianto dari Majalengka. Boleh bergabung sekarang jadi warga di Bandung. Alhamdulillah, sahabat saya nih Ustadz Gian. Boleh bergabung Ustadz. Jadi diulang bahwa betul menurut kita bahwa yang disebut mandul itu tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, bahkan mohon maaf karena yang membentuk, mengeluarkan seorang bayi dalam kandungan itu adalah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamunna syai'an. Yang membentuk, yang mengeluarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun pasangan tersebut sehat dua-duanya, tidak memiliki keluhan apapun, tapi ketika ingin memiliki anak, kadang-kadang susah. Karena Allah yang menentukannya.
Cuman istri dan suami itu hanya wasilah saja. Nah, jawaban para sahabat pada waktu itu sama dengan jawaban kita, bahwa yang disebut mandul itu alati lahum waladun, yang tidak memiliki keturunan, yang tidak memiliki anak. Tetapi dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat, kata Rasulullah SAW, yang disebut mandul itu adalah qala rakubu kulu rakubi alladhi lahum waladun. Intinya, menurut syariat itu bahwa yang disebut mandul adalah wa matalahum yuqaddimu minhum saya, tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari anak-anak yang ditinggalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, kita pernah mendengar, bahkan mungkin kita bisa melihat dan bahkan merasakan bagaimana usaha orang tua untuk membesarkan kita. Bagaimana orang tua mengorbankan apapun demi anak-anaknya. Tidak sedikit orang tua yang berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan anak-anaknya. Tidak sedikit orang tua yang berjuang sekuat tenaga demi anak-anaknya. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit orang tua yang mengorbankan harga dirinya demi anak-anak yang dicintainya. Rasa malu tak pernah digubris. Bahasa Sunda nama geus eueuh kaera, geus moal aya kaera, geus moal aya kacape, geus moal aya karibu. Nu penting barudakna bisa bunga. Itu orang tua. Mengurus, membiayai, menjaga kita, bahkan ingin anaknya lekas dewasa. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita balas terhadap orang tua yang sudah berjuang seperti itu? Apa yang bisa kita buktikan, kita balas atas pengorbanan orang tua untuk kita, hingga kita bisa seperti ini? Jika orang tua tidak bersabar, jika orang tua kita tidak soleh, tidak soleha, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira banyak orang yang harusnya seperti ini, sedewasa ini, tapi dalam waktu masih dalam kandungan 3 bulan, 4 bulan, itu dikuburkan. Makanya keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disejajarkan dengan keriduan Allah. Ridwallahi fi ridwa walidain wa suhtullah fi suhtu walidain. Keriduan Allah ada dalam keriduan kedua orang tua, dan murka Allah ada dalam murka kedua orang tua. Ujung bergabung sang mujahid kita nih ya, tim kita
kameramen kita kalau Ustaz Aji dulu jam bergabung iraha bade ngagule Ustaz Aji biasa nama 10 Zulhijjah besok ngagule nun Ustaz Aji dulu jam bergabung iwan bila rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan dan apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada orang tua. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa membalas hasil jerih payah, rasa lelah, pengorbanan orang tua oleh kita. Makanya mohon maaf, sehebat apapun seseorang, sesukses apapun seseorang, sekaya apapun seseorang, jika tidak baik terhadap orang tua, jika selalu menyakiti orang tua, jika membuat selalu sedih orang tua, maka tidak akan pernah ternikmati baik itu kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, kepemimpinan. Tidak akan merasakan kenikmatan jika sakit orang tua kita belum pernah memohon maaf kepadanya, walaupun orang tua itu pasti memaafkan kita. Wilujeng bergabung nih dari Makasih, dari Rahayu, Ustaz Nurdin. Wilujeng gabung, ira balik itu atau nonton gabung. Jadi sehebat apapun seseorang tidak akan merasakan ketenangan jika tidak hormat terhadap orang tua. Sekaya apapun, sebanyak apapun harta kita, maka tidak akan pernah merasa nikmat jika tidak kita menghormati dan menghargai orang tua. Maka yang menjadi pertanyaan besar dalam diri kita, bagaimanakah caranya untuk membalas hasil dari perjuangan orang tua kita? Dari sepuh maupun tennya punten pisan dan keke urang ngaraoskeun dalam untuk sepuh mah bukan bahagia kalau diberikan rumah yang sangat besar. Sok aya paripawas arita sepuh mah nyarios aing dipicin. Sok aya paris gitu. Para kurang teh ditempatkan di rumah yang sangat besar. Tapi suka ada bahasa aing mene dipicin di tempat ieu karena sudah tua. Justru ketika orang tua kita sudah menua, sudah tua sekali, maka kata Rasulullah SAW, jadikan lahan surga untukmu. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, Rogima anpu. Hadis ini diterima oleh Abu Hurairah. Rogima anpu, summa rogima anpu, summa rogima anpu. Kila man ya Rasulullah. Qala man adroka abawahi indal kibari. Ahaduhuma au kilaihima summa lam yadkhilil jannata. Hadirin ikhwatul iman, mohon maaf ada gangguan sedikit. Ikhwan billah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW sampai menyampaikan dengan kalimat
rogi ma'anpu summa rogi ma'anpu summa rogi ma'anpu. Kila man ya Rasulullah, qala man adroka abawihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima summa layadhilil jannata summa lam yadhilil jannah. Ada yang mengartikan rogima tersebut celaka, ada juga yang mengartikan rogima tersebut terhina. Tapi dua-duanya itu tidak ada yang mengenakan. Rogima anfu, terhina orang tersebut, terhina diri seseorang tersebut. Summa rogima anfu, kemudian terhina orang tersebut. Summa rogima anfu, kemudian terhina orang tersebut. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang terhina tersebut, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala man adroka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima summa lam yadhilil jannah. Jika seseorang ditetapkan keberadaan orang tuanya sampai menua sekali, baik ibu bapaknya, keduanya, atau salah satunya, tapi si anak tersebut kemudian lam yadhilil jannah, tidak masuk surga atas keberadaan orang tua tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Ya mungkin beda. Kalau orang tua memiliki anak yang banyak, itu insya Allah akan bisa mengurus dengan baik, akan bisa mengurus dengan sukses, bahkan anak-anaknya berhasil. Tapi mohon maaf, ketika anak-anaknya sukses, anak-anaknya berhasil, anak-anaknya menjadi hebat lah, itu kadang-kadang anak yang banyak pun tidak dapat mengurus orang tua, walaupun hanya 2 orang ataupun salah satu, itu kadang-kadang susah. Tidak sedikit, mohon maaf, orang tua itu dipindahkan itu tadi dengan bahasa lain, tanya datu kumaha sibuk cekraina atau gitu kene sami we cenah da ditanya bisa kasih mama ya bisa kasih bapak kan ya kumaha data teh sibuk. Nauzubillahi min dzalik. Ujung bergabung juga Pak Ujang, ya alhamdulillah. Ini Kang Ujang, terima kasih Pak Ujang. Ujang bergabung di Pasawahan di Al-Munawwarah 2 juga, terima kasih. Ini biasa Kang Yana ini sudah muncul. Terima kasih Pak Ujang bergabung. Kang Yana juga nih di Cimahi atau kadang-kadang di Al-Muslim. Ustaz Denny juga, terima kasih Ujang bergabung. Ustaz Endang sedang berada di Tasik nih. Ya, biasanya pada KM nih Kang Deden Jaja, Ustaz Deden Jaja dari Munawwarah, dari Al-Musyolih, dan juga Pak Agus, Syekh Urip, Kang Subhan, Pak Suhana biasa suka bergabung, terima kasih. Dan untuk semuanya, dan juga terima kasih kepada Ustaz Rahmat juga yang bergabung, dan juga Kang Dedek
Yusuf Sulaiman di Cikutra. Terima kasih ya baru bergabung. Terima kasih Pak Ujang nyimak nuhun duh sambil mancing. Wah hebat nih siga nama di Cirata aja. Dulu jaga Pak Ujang. Ya billah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit anak banyak, sukses, kekayaannya melimpah, tapi itu mampu ngurus kolot, tinggal dua orang, atau nabi tinggal salah satu, tinggal seorang deh. Kadang-kadang dioper-oper, lain artinya sok we cenah ke kuah dibiayaan sagalana atuh raina oge kitu dan ning lain tanya atuh komo neng cenah geus loba budak ngurus budak bising siwa mah anu bising siwa pa anu wah jeung saja bahasa jabana paingan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuh diudingan kacida terhina hiji murang kali lamun aya nu jadi kolot di bumi nah lam jadi hilal jannah tapi teu bisa abus ka surga mencek bahasa sepuh mahapunten da bahasa Sunda masuk kadang kitu siga nu kasar berasa anis bahasa Sunda tapi ka sok aya cariosan nu jadi sepuh cik atuh bebeurieun urang teh keur budak, keur remaja, keur pemuda ngahesekeun nu jadi kolot minang nyeurikeun nu jadi kolot sering membuat orang tua menangis cik atuh urang geus kolot mah menjadi bapak menjadi induk senangkeun ku urang jarang ini seperti ini orang tua mau berpikir anaknya cepat dewasa anaknya cepat sehat, anaknya cepat maju, anaknya cepat sukses, anaknya cepat memiliki keluarga dan berbahagia. Tapi mohon maaf kadang-kadang anak-anak walaupun banyak ngurus kolot dihese. Kadang-kadang muncul doa siga nu baik padahal mun kadang kudu jadi sepuh mah terus eta. Bagaimana caranya agar kita bisa membalas hasil jerih payah orang tua, agar bisa membalas kebaikan orang tua kita, agar bisa membahagiakan dari pengorbanan orang tua kita. Jadi biasa kukunana reku harta mual kabalas reku kanya wah mual biasa kabalas reku pengorbanan orang kalau jadi sepuh mual kabalas. Kalau di notari itu disebutkan Uwais Al-Qarni saja menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji belum cukup membalas kebaikan orang tua, apalagi orang, apalagi kita. Ini Uwais Al-Qarni menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji sudah akan terbalas pengorbanan dan perjuangan orang tua? Belum. Apalagi kita. Maka tidak akan bisa ada ilmu yang menjawab secara sempurna. Hanya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita buktikan untuk kedua orang tua kita? Tidak ada lain, sesuaikan diri kita dengan keinginan kedua orang tua kita. Apa yang menjadi keinginan kedua orang tua kita? Itu tidak akan pernah lepas dari doa, mulai dalam kandungan, ketika lahir,
bahkan kita sudah dewasa, bahkan kita sudah berumah tangga, orang tua pasti selalu berdoa, sing jadi budak soleh, sing jadi budak solehah. Mama jeung bapak mah teu hayang nanaon, asal maraneh we jadi budak anu soleh, eta. Maka itulah yang harus ditetapkan dalam diri kita. Jadilah kita anak-anak yang soleh, jadilah kita anak-anak nu solehah. Karena inilah bekal orang tua yang paling utama dari hasil pengorbanannya. Karena ini kebahagiaan orang tua dari hasil perjuangan. Nah, sob. Waduh, alhamdulillah nih. Kang Dadi, ini sahabat saya ya, yang sekarang sudah di daerah mana. Terima kasih Kang Dadi, mudah-mudahan sehat dan bisa selalu bermain musik inilah ya. Tapi mudah-mudahan sambil berdakwah. Terima kasih Kang Dadi, belajar bergabung. Sok naon rek dibikeun ku urang kami jadi kolot. Beunghar. Ya. Terima kasih juga Neng Gisa Nur Salwa nih, belajar bergabung. Juga Pak Suharyanto, Mas, terima kasih boleh bergabung semuanya ya di kajian FPUB channel. Alhamdulillah semakin banyak yang bersama live. Terima kasih. Terima kasih yang bisa menyimak di Sampura. Terima kasih boleh bergabung semuanya ya. Sok naon rek dibikeun ku urang kanu jadi kolot. Punten bahasana bahasa Sundanya. Meh rada karaos musim kuring oge, sarasna meh ka musim kuring nu meningakeun. Naon? Mun urang beunghar, naon udah dibikin kanu jadi kolot. Apa sepuh urang perlu prayogi harta tuh? Sepuh, harta sepuh wae dibikeun kanu jadi budak. Jadi pertanyaan anak, mohon maaf, sepuluh orang beunghar naon kanu jadi kolot. Kemudian orang banyak ilmu pintar, menjadi pertarusan anak. Yang naon kapintaran orang kanu jadi kolot. Apa manfaat kepintaran kita bagi orang tua kita? Jarang, paling untuk kita. Orang sukses ya. Ya, orang sukses, hebat, jadi pemimpin. Apa manfaat orang tua ketika kita sukses, ketika kita jadi pemimpin? Terima kasih, Wilujeng Mas. Sampai jalan-jalan menuju healing sih kan namanya, masih libur. Wilujeng Mas, terima kasih. Sok, orang pinter, orang sukses, orang sadayana jadi pemimpin. Jika apa manfaat bagi orang tua kita? Mungkin orang tua hanya tersenyum dan bahagia melihat anaknya sukses, melihat anak menjadi seorang pemimpin. Tapi kita selaku anak yang punya tanggung jawab harus bagaimana membahagiakan orang tua ketika orang tua banyak menangis dan bersedih untuk kita. Kumaha carana ieu ngabungahkeun nu jadi kolot baheula mah urang teh sering nyerikeun nu jadi kolot. Apa balas budi kita dari hasil pengorbanan dan perjuangan orang tua untuk kita? Naon nya nu dibalas ku urang? Maka tiada lain tadi disebutkan, jadilah kita anak-anak yang soleh. Karena ini doa yang tidak pernah dilepaskan oleh kedua orang tua kita. Walaupun kita masih dalam kandungan, kita sudah lahir, masih kecil, masih remaja, dewasa, bahkan kita sudah rumah tangga. Doa ini tidak pernah orang tua kita lepaskan. Sing soleh, sing soleh, sing soleha, sing soleha, sing soleha. Kedua, dan insya Allah
Hari barangkali anu soleh, barangkali anu ceramah, jangan berbicarakan apakah orang tua akan mendapatkan pahala. Pasti akan mendapatkan jariyah dari kesolehan dan kesolehan anak-anak kita. Jadi jariyah, orang punya tanggung jawab teta tidak akan pernah bisa terbalaskan. Berapapun yang kita korbankan untuk orang tua kita, mau kabalas. Tapi bahagiakan kita, bahagiakan orang tua kita dengan kita menjadi anak-anak soleh, anak-anak yang soleha. InsyaAllah orang tua kita akan berbahagia melihat kita dan dibahagiakan kelak di sisi Allah dengan surga bagi orang tua kita. Terima kasih. InsyaAllah besok pertanyaan yang kedua kita bahas. Besok hari Ahad ya, atau mungkin hari Sabtu depan atau hari Seninnya lah ya. Sebelum kita bahas doa-doa, kita bereskan saja dulu ini hari Seninnya, karena besok acaranya full ya. Jadi sekali lagi nanti malam kita bisa bertemu di Kampung Panurisan dalam acara Tahadus Nikmah Pernikahan. Kemudian untuk hari Ahadnya insyaallah ba'da asar jam 16 itu di Masjid Al-Haq Cilokotot sampai jam kurang lebih jam 17.00. Dan kemudian malam Seninnya kita bisa bersua kembali di Al-Munawwarah 2, tapi di rumah Bapak Aki di sana dalam kajian Tahadus Binikmah atas setelah dihitannya putuna. Insya Bapak Aki parantos dihitan. Insyaallah kita bisa bertemu hari Sabtu, hari Ahad ya. Mudah-mudahan yang dekat bisa merapat untuk bersama-sama dalam thalabul ilmi bersama untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan hari ini cukup itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita harus berusaha sekuat tenaga agar kita menjadi anak-anak yang soleh, agar kita menjadi anak-anak yang solihah. Robi Berli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu yakhudhu bi'idina ila ma fihi khairul lil islami wal muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.